Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Abdul Nugrah dari kelas PI22B. Di sini akan membahas mengenai material plastik dan prosesnya. Yang pertama di sini ada sifat plastik, yaitu seperti kita ketahui, plastik itu yang sangat mudah diingat yaitu ringan. Di sini ada berat jenisnya, yaitu 1,1 sampai 1,6. Yang mana logam sendiri, magnesium sama dengan 1,75. Kemudian sifat plastik yang berikutnya ada tahan kelembaban dan tahan korosi. Eh, Sudah jelas ya, beda dengan logam yang bisa menjadi korosi apabila terkena air hujan. Apabila plastik ini tidak akan terkena korosi dan juga tahan terhadap kelembaban. Kemudian yang ketiga yaitu kekuatan dieelektrik yang baik. Maksud dari dieelektrik yang baik ini yaitu plastik menjadi suatu bahan yang tidak bisa mengantarkan listrik atau sering disebut sebagai isolator yang baik. Oleh karena itu, banyak dari komponen-komponen listrik yang menggunakan bahan plastik sebagai isolatornya. Kemudian, sifat plastik selanjutnya itu ada transparan atau berwarna. Kemudian ada lagi daya redam getaran yang baik. Kemudian ada lebih mudah dibentuk dibandingkan logam. Selanjutnya ada kekuatan lebih rendah daripada logam. Eh, yang terakhir yaitu tidak tahan panas dan stabilitas dimensi rendah. Kemudian berikutnya ada bahan baku plastik. Yang pertama untuk berbagai produk pertanian, yang kedua untuk mineral, yang ketiga bahan organik, yaitu diantaranya seperti batu bara, batu kapur, gas alam, silika, minyak bumi, belerang. Yang kemudian berikutnya ada bahan tambahan, yaitu zat perwarna, zat pelarut, plastiser, pelumas atau filter, kemudian terakhir ada pengisi. Di sini ada bahan pengisi dan fungsinya. Seperti yang disebutkan tadi, plastik itu dapat menjadi bahan pengisi. Di antaranya ada sebagai bubuk kayu, serbuk logam, serat gelas, kapas, serat grafit, dan juga masih banyak bahan lainnya. Kemudian fungsi bahan pengisi ini, plastik sebagai bahan pengisi yaitu yang pertama jelas untuk mengurangi dari segi harganya. Kemudian yang kedua ada menurunkan pengerutan. Yang ketiga ada meningkatkan daya tahan panas. Yang keempat, meningkatkan kuat impact dan sifat mekanik. Di sini kita masuk ke jenis-jenis plastik. Yang pertama, yaitu ada plastik thermosetting. Apa itu plastik thermosetting? Plastik thermosetting yaitu plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas untuk menggunakan bahan plastiknya. Dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu, akan menimbulkan perubahan kimiawi dalam kurung polimerisasi. Sesudah itu, plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Ya, dalam proses pembuatannya, plastik thermosetting ini di harus memerlukan panas ya. Di sini ada contohnya seperti fenolik, resin furan, silikon, resin amino, epoksida, dan lain-lain. Kemudian jenis plastik yang kedua yaitu ada plastik termoplastik. Plastik termoplastik yaitu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Karena itu, termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang beberapa kali dengan melakukan pemanasan setiap kali pembentukannya. Nah, untuk jenis ini berlawanan dengan yang tadi ya, plastik termoplastik itu dia akan menjadi lunak apabila menerima pemanasan. Sedangkan termosetting harus panas untuk membentuknya. Adapun contohnya dari plastik termoplastik ini yaitu resin akrilik, nilon, polietilen, resin vinyl. Di sini ada perbedaan termosetting dan termoplastik. Yang pertama dari termosetting yaitu sifatnya tidak dapat didaur ulang, sedangkan termoplastik dapat didaur ulang. Kemudian yang kedua, untuk termosetting itu reaksi pengerasannya cepat, sedangkan untuk termoplastik reaksi pengerasan lambat.
Kemudian yang terakhir di sini, thermosetting dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Sedangkan termoplastik dipasarkan dalam bentuk butiran atau dicampur dalam keadaan padat. Di sini ada cara pemrosesan bahan, yaitu yang pertama ada pencampuran. Untuk memperoleh sifat-sifat tertentu bahan plastik biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah atau aditif. Bahan campuran biasanya terdiri dari diantaranya ada resin, stabilizer, pewarna, plastiser, dan pengisi. Kemudian ada proses selanjutnya yaitu pra-pembentukan. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang telah dicampur biasanya dicetak dahulu dalam bentuk awal, atau di sini disebut pra-pembentukan atau preforming. Yang pertama ini ada bahan termoplastik. Pembentukan dilakukan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama. Di sini berarti volume juga sama, sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Kemudian yang berikutnya ada bahan thermosetting. Untuk pra-pembentukannya itu dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk pelet tanpa pengolahan pendahuluan. Jadi di sini ada proses pencetakan cetak tekan. Jadi salah satu pembentukan plastik ini yaitu dengan dilakukan dengan cara cetak tekan. Seperti ada ini prosesnya ya gambarnya. Ada plunyer cetakan, ada pen, kemudian ada bahan yang dicetak, kemudian ada rongga cetakan, yaitu untuk cetakan terbuka. Sedangkan untuk cetakan tertutup ada plunyer cetakan dan rongga cetakan. Adapun dari proses ini, cetak tekan ini, yaitu prosesnya. Yang pertama, cetakan logam dipanaskan, yaitu kisaran suhunya 120 sampai 205 derajat Celcius. Kemudian, bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam cetakan, sehingga bahan menjadi lunak. Kemudian cetakan ditutup dan plunyer ditekan, yaitu di sini dengan tekanan bervariasi sesuai dengan kebutuhan di antara 0,7 sampai 55 megapascal. Kemudian selanjutnya bahan mengalir mengisi rongga cetak. Kemudian yang terakhir bahan mengeras dan akhirnya produk pun jadi. Kemudian proses pencetakan yang berikutnya ada yaitu proses pencetakan cetak transfer. Di sini ada gambarnya yaitu proses cetak transfer. Untuk cetakan tertutup ini ada di atasnya ada komponen penekan. Kemudian di bagian bawahnya itu ada bahan cetak yang ada ruangannya sesuai cetakannya. Kemudian ada saluran pemanas, kemudian ada rongga cetakan. Eh, untuk yang sebelah kanannya gambarnya ini, jadi gerak mesin cetak itu arahnya ke atas. Dalam proses cetak transfer ini, yang pertama yaitu bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke ruang pemanas di atas rongga cetakan dan ditekan. Kemudian bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Setelah menjadi cair, kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan. Yang terakhir yaitu bahan mengalami pengerasan dan produk pun jadi. Kemudian di sini ada cara injeksi bahan termoplastik. Untuk injeksi ini seperti pada gambar di sini ya, ada skema mesin cetak injeksi. Yang di awalnya mula-mula dari bagian pengumpan. Kemudian ini ada bahannya, bahan plastik, dituangkan ke sini. Kemudian bahan yang diumpankan yang diukur dengan teliti akan mengalir ke saluran untuk injeksinya. Kemudian ini ada ruang pemanas, kemudian ada corong penyebar, dan ini ada cetakannya di sebelah kanan. Di dalam cetakannya itu juga ada saluran pendinginnya, kemudian ada benda cetaknya. Baik, di sini untuk bahan termoplastik secara injeksi itu, yang pertama itu bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Kemudian dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke ruang pemanas setelah melalui alat pengukur.
Akibat pemanasan, yaitu sekitar 120 sampai 260 derajat Celcius, bahan mengalami plastisasi dan kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan cukup besar, yaitu sekitar 200 megapascal. Kemudian produk cetak mengeras di bawah pengaruh pendinginan air. Yang terakhir yaitu penekan ditarik dan produk dikeluarkan. Di sini ada diagram tekanan waktu cetak injeksi. Untuk ini, atau disebut juga pressure time diagram of injection molding. Yang bagian A ini, di sini ada cavity filling period. Yang kedua ada pressurizes. Yang ketiga ada post pressure period. Yang keempat ada unloading. Yang kelima ada cooling till sealing. Yang keenam ada cooling till the mold is open. Yang ketujuh atau yang terakhir di sini ada residual pressure. Di sini ada cara injeksi bahan thermosetting. Untuk langkah-langkahnya yaitu dapat dilihat juga pada gambar di sebelah kanan ini. Yang pertama yaitu bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Kemudian dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan oleh ulir yang berputar dan sekaligus dipanaskan. Akibat pemanasan, bahan di depan ulir mengalami plastisasi dan masih tertahan oleh plunyer sampai jumlah bahan tertentu. Plunyer turun dan ulir memaksa bahan memasuki ruang transfer. Kemudian bahan ditekan memasuki ruang cetakan, yang terakhir bahan mengalami pengerasan dan produk pun jadi. Untuk gambaran proses ini bisa dilihat pada gambar berikut ini, yaitu ada bagian komponennya, ada cetakan, ada ruang transfer, ada plunyer, seperti itu ya. Baik, di sini selanjutnya ada yang namanya ekstruksi. Gambar 10.10 ini ada mesin ekstruksi plastik, yaitu langkah-langkahnya ya sebagai berikut. Bahan cetak dalam bentuk serbuk atau butiran dimasukkan ke ruang pengumpan. Bahan digerakkan masuk ke ruang pemanas oleh sekrup spiral sehingga menjadi massa yang kental. Kemudian bahan ditekan melalui cetakan atau die. Kemudian produk yang dihasilkan didinginkan dengan udara, air, atau permukaan yang dingin. Selanjutnya yaitu produk pengeras selama berada di atas ban berjalan. Pelapisan ekstruksi. Lembaran kertas atau kain atau logam digerakkan dengan beberapa roll. Bahan termoplastik di sini diantaranya yaitu vinil polietilen dan polipropilen diekstrusi di antara roll penekan, karet, dan roll logam. Lapisan ekstruksi yang masih lunak melekat pada bagian dalam lembaran sehingga ditekan oleh roll karet pada roll logam. Sisa lapisan dipotong sebelum digulung dengan roll. Di sini selanjutnya ada cetak rotasi. Dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini. Itu untuk gambar sebelah kiri itu. Di sini skema alat untuk proses cetak rotasi dengan dua sistem pemasangan cetakan. Jadi ada dua sistem ya. Yang satu ini sebelah kiri seperti ini gambarnya, yang sebelah kanan seperti ini. Jadi langkah-langkahnya yaitu bahan termoplastik dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian cetakan diputar dan dipanaskan sehingga partikel meleleh pada bagian dalam cetakan. Akibat gaya sentrifugal, partikel cair melekat pada dinding cetakan, membentuk lapisan. Cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Mesin disiapkan untuk produk berikutnya. Kemudian berikutnya ada sistem cetak dengan lengan putar. Biasanya dilengkapi dengan lengan putar. Lengan dapat diputar 90 derajat dari dapur pemanas ke ruang pendingin. Terkadang juga ditambahkan ruang pendingin kedua sehingga waktu siklus dapat dikurangi. Untuk gambaran proses ini terdapat pada gambarnya seperti ini ya.
dengan sistem cetak dengan lengan putar. Kemudian ada cetak tiup di sini atau biasa dikenal juga blow molding, yaitu bahan plastik atau parison dimasukkan melalui hopper, kemudian dieksekusi secara cepat hingga keluar dari ruang mesin. Pada waktu cetakan ditutup, parison terpotong, dan akibat tekanan udara, bahan tertekan ke permukaan cetakan. Setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Kemudian di sini ada mesin pembuat botol secara kontinu. Untuk langkah-langkahnya yaitu pipa yang terbuat dari bahan termoplastik diekstrusi dalam cetakan yang terbuka. Kemudian kedua ujung pipa dijepit dan cetakan ditutup. Ketika cetakan ditutup, udara tekan dialirkan ke dalam pipa kosong tersebut melalui pipa pusat dalam cetakan. Udara tekan mengembangkan plastik sehingga melengkap pada dinding cetakan. Setelah didinginkan sebentar, tekanan udara diturunkan dan cetakan dibuka. Botol dikeluarkan dari cetakan dan mesin disiapkan untuk siklus berikutnya. Jadi seperti ini ya langkah gambarannya, yaitu mesin pembuat botol secara kontinu. Jadi ini mesin cetakannya itu selalu berputar terus, mencetak botol secara terus-menerus untuk produksi massal. Kemudian di sini ada pembuatan film dan lembaran dengan proses penggilingan. Bahan yang terdiri dari resin, plastisor, pengisi, dan pewarna diaduk dan dipanaskan, kemudian diumpankan ke dalam penggilingan. Selah antara kedua roll mendesak bahan plastik tersebut sehingga menghasilkan ketebalan tertentu. Plastik didinginkan melalui roll pendingin, kemudian lembaran digulung. Jadi di sini untuk pembuatan film dan lembaran dengan proses penggilingan yaitu menggunakan roll-roll seperti pada gambar berikut ini ya. Jadi di sini plastik yang telah dicampur ini masuk di antara selasa roll, kemudian lapisannya ini digulung ke roll berikutnya lagi untuk melalui roll pendingin. Kemudian setelah melalui roll pendingin ini lembarannya digulung kembali untuk menjadi barang. Selanjutnya ada ekstrusi lembaran tipis dan film. Bahan yang digunakan polipropilen, polietilen, polistiren, atau ABS. Bahan dicampur kemudian dimasukkan ke dalam pengumpan. Bahan dipanaskan kurang dari 315 derajat Celcius dan ditekan melalui suatu die atau cetakan oleh konveyor sekrup dengan tekanan 14 sampai 28 megapascal. Lembaran didinginkan melalui roll dengan minyak atau air. Lembaran dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Untuk ini gambarannya seperti pada gambar berikut ini ya. Ada di sini ada hampir sama seperti yang tadi, yang proses pembuatan film dengan proses penggilingan menggunakan roll-roll. Cuma di sini bedanya ada untuk seperti injeksinya, di sini ada skrupnya. Di sini disajikan pemberian bentuk dengan pemanasan. Dapat dilihat pada gambar berikut ini, yaitu untuk pemberian bentuk ini, plastik ini digunakan dengan proses pemanasan. Baik, di sini selanjutnya yaitu ada cetakan untuk plastik. Biasanya untuk bahan cetakannya yaitu baja yang diberikan perlakuan panas. Kemudian untuk pembuatan cetakan yaitu dengan pemesinan presisi. Adapun faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan cetakan yaitu yang pertama, diperlukan tirus dan sudut-sudut tertentu untuk memudahkan mengeluarkan benda dari cetakan. Kemudian diperlukan pen ejector untuk mengeluarkan benda dari cetakan dan harus diletakkan di tempat yang tidak mengganggu. Kemudian juga harus diperhitungkan penyusutan bahan yang biasanya berkisar antara 0,003 hingga 0,009 mm per milimeter atau 0,3 sampai 0,9%. Kemudian jenis cetakan seperti yang sudah kita paparkan tadi, yaitu ada dua, yaitu cetakan tekan dan cetakan injeksi.
jenis cetakan. Yang pertama yaitu cetakan tekan. Di sini untuk cetakan tekan plastik itu diisi dan dibongkar di atas bangku. Kemudian pada press terdapat sarana pemanasan dan pendinginan. Kemudian cetakan semi otomatis selanjutnya yaitu terpasang dengan kokoh pada mesin press dan dipanaskan atau didinginkan oleh plat. Kemudian pada waktu cetakan membuka, benda dikeluarkan secara otomatis dari cetakan jenis ganda atau tunggal. Kemudian dari dua Kemudian selanjutnya yaitu ada cetakan injeksi, yaitu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian terpasang atau tetap dan bagian yang dapat digerakkan. Permukaan kedua bagian diselesaikan dengan teliti dan saling menutupi dengan tepat. Ruang cetak harus sentral terhadap saluran turun pada cetakan tetap sehingga bahan dan tekanan diteruskan secara merata. Pen pemandu dilekatkan pada bahan cetakan tetap sehingga menjamin ketepatan gerak belahan yang satunya. Terdapat saluran pendingin pada kedua belahan cetakan dan setelah pendinginan bahan cenderung menyusut dan terlepas dari dinding cetakan sehingga mudah dikeluarkan. Produk yang masih melekat pada inti belahan cetakan yang dapat bergerak dikeluarkan dengan mekanisme ejector. Kemudian di sini pembahasan selanjutnya yaitu simbol pada plastik kemasan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tidak asing ya dengan simbol-simbol segitiga berpanah dan angka di dalamnya ini. Seperti pada botol air mineral, kemudian dari botol kemasan-kemasan minuman cepat saji atau dan botol-botol minuman lainnya seperti tumbler pun ada botol atau lambang seperti ini ya. Di sini yaitu diantaranya yang secara umum ada 7 lambang atau simbol pada plastik kemasan. Yang pertama yaitu ada PET atau singkatan dari polyethylene terephthalate atau singkat dari PET. Biasanya dipakai untuk botol plastik. Kemudian sifatnya itu berwarna jernih atau transparan atau tebus pandang seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. Botol jenis PET atau PET ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat, apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsiogenik, dapat menyebabkan kanker dalam jangka panjang. Jadi untuk bahan PET ini biasanya kita temukan pada kemasan-kemasan air mineral yang seperti air mineral atau aqua gitu. Itu untuk direkomendasikan hanya sekali pakai. Jadi setelah beli air mineral, setelah diminum, itu botolnya harus dibuang, jangan dipakai untuk di-refill lagi gitu, karena dapat mengakibatkan hal negatif. Jadi di sini kan disebutkan eh, lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsiogenik. Kemudian yang kedua ada HDPE atau High Density Polyethylene. Di sini untuk lambangnya ada tulisan HDPE, kemudian segitiga berpanah, dan di dalamnya ada angka 2. Biasanya dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, Tupperware, galon air minum, kursi lipat, dan lain-lain. HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. Sama seperti PET, HDPE juga direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian karena pelepasan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring dengan waktu berjalan. Kemudian yang ketiga di sini ada angka logonya, terdapat angka 3 dan tulisan huruf V di bawahnya. Itu logo daur ulang. V ini berarti PVC atau polyvinyl chloride, yaitu jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Plastik ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus atau sling wrap dan botol-botol.
Reaksi anti-visi dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati, dan berat badan. Sebisa mungkin kita menghindari pemakaian plastik jenis ini. Sebaiknya kita mencari alternatif pembungkus makanan lain, bukan bertanda 3 dan V, seperti plastik yang terbuat dari polietilena atau bahan alami, atau misal seperti daun pisang misalnya. Kemudian di sini ada lambang yang berikutnya, yaitu lambang dengan angka 4 dan tulisan LDPE, atau Low Density Polyethylene. Plastik tipe coklat, termoplastik, atau dibuat dari minyak bumi, biasanya dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol lembek. Sifat mekanis jenis plastik LDPE adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel, dan permukaannya agak berlemak. Pada suhu di bawah 60 derajat Celcius, sangat resisten terhadap senyawa kimia. Daya proteksi terhadap uap air yang tergolong baik, tetapi kurang baik bagi gas lain seperti oksigen. Plastik ini sulit dihancurkan, tapi dapat didaur ulang. Kemudian, untuk bahan LDP ini baik untuk tempat makanan, karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini. Kemudian yang berikutnya ada logo dengan angka 5 dan tulisan PP, atau polipropilen, atau polipropen. PP adalah bahan terbaik untuk tempat makanan dan minuman. Ciri fisiknya adalah mengkilat, transparan, tapi tidak jernih atau berawan. Biasanya digunakan untuk gelas plastik, tutup botol, botol susu, botol minuman, mainan anak-anak, dan lain-lain. Carilah untuk penggunaan lebih amannya, maka disarankan untuk mencari dengan kode angka 5 bila membeli barang-bahan plastik untuk menyimpan kemasan. Sebab produk ini akan aman untuk kesehatan. Dan yang berikutnya ada lambang yang di dalamnya ada angka 6 atau PS di sini, polistiren. Polistiren biasa dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan lain-lain. Polistiren merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan stiren ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Selain tempat makanan, stiren juga bisa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan, dan bahan konstruksi gedung. Bahan ini harus dihindari selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi dan pertumbuhan dan sistem syaraf, juga karena bahan ini sulit didaur ulang. Jika harus didaur ulang, PS perlu proses yang sangat panjang dan lama. Terbakar akan berjelaga. Jadi untuk bahan PS ini sebaiknya untuk dihindari ya karena berbahaya untuk kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu ada logo dengan angka 7 dan tulisan order atau O. Yaitu jenis plastik lainnya selain dari nomor 1 sampai 6 yang sudah tadi dibahas. Untuk jenis plastik 7 order ini ada 4 jenis, yaitu PC atau polikarbonat, SAN atau stiren akrilonitril, ya, kemudian ada ABS, akrilonitril butadiene stiren, dan nilon order. Dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik, dan plastik kemasan. Plastik jenis ini dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak, balita, dan balita sippy cup, botol minum polikarbonat, dan kemasan makanan dan minuman, termasuk susu formula. Catatan khusus untuk polikarbonat tidak dianjurkan untuk digunakan untuk tempat makanan atau minuman, sebab dapat mengeluarkan bahan utamanya yaitu bisphenol A ke dalam makanan dan minuman, yang berpotensi merusak sistem hormon kromosom pada ovarium, penurunan produksi sperma, dan mengubah fungsi imunitas. Untuk pembahasan lanjutan, SAN dan ABS. SAN dan ABS merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan ataupun minuman. Sebab kedua bahan ini memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. Biasanya SAN terdapat pada mangkuk mixer, pembungkus termos, piring, alat makan, penyaring kopi, dan sikat gigi. Sedangkan ABS biasanya digunakan sebagai bahan mainan Lego dan pipa.
SAN dan ABS merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan. Baik, sekian penjelasan mengenai material plastik dan prosesnya dari saya. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan, apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi maupun pembahasan ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.